Tips penting untuk memulai belajar bahasa Arab bagi pemula. Mari simak penjelasan Ustadz Taufik berikut. Tentunya kita harus tahu dulu ya, kenapa kita itu harus eh, mempelajari bahasa Arab yang itu harus berbeda dengan orang Arab. Karena ada bedanya dari Anasirul Lughah ini dan juga dari Maharatul Lughah. Ini dari sisi modalnya ini masing-masing kita berbeda. Al-Aswad misalnya antara orang Arab dan orang Ajam ini beda. Orang Arab ini Aswad mereka sudah mengetahui, bahkan mereka sudah bisa membedakan antara huruf jim dengan huruf zal, begitu. Antara huruf kha antara dengan huruf gha, ya. Pengucapannya benar, tapi kalau orang non Arab ini mereka gak bisa begitu. Jadi orang Arab itu sudah punya modal untuk aswad, orang non Arab ini belum punya modal, begitu. Kemudian untuk mufradat ini pun sama, kalau kita perbandingkan orang Arab itu sudah punya modal, orang non Arab ini tidak punya modal. Tarokib sama ya, orang Arab punya modal, orang non Arab tidak punya modal. Jadi untuk mengucapkan, ketika misalnya orang Indonesia kita sebut kalimat yang agak susah misalnya, apanya? Musytarok, apa musytarok ya, gak kebayang misalnya. Kemudian ketika disebutkan apa, tilfaz, mungkin bagi orang yang pernah belajar tahu arti tilfaz, tapi bagi yang belum, apa tilfaz ya gitu. Begitupun dengan tarokib, ketika kalimatnya sudah mulai agak susah, ini bingung. Misal yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha bima apa wa an alaqatiha dan seterusnya gitu ya. Ini apa artinya yanhadul insanu bima indahu min fikrin misalnya. Itu udah masuk ke tarokib. Ya, di mana orang Arab ketika diucapkan, diperdengarkan kalimat tadi, dia bisa paham. Orang non-Arab seperti kita mungkin kebingungan ya ketika mendengar kalimat tersebut. Nah, kemudian dari maharatul lughah ya otomatis kemampuan mendengar orang Arab dengan non-Arab ini sangat berbeda. Orang non-Arab ini udah mampu mendengar dan memahami kata-kata berbahasa Arab, sementara non-Arab tidak. Kemampuan berbicara apalagi ya, orang non-Arab, orang Arab bisa berbicara bahasa Arab, orang non-Arab tidak. Kemudian untuk kemampuan membaca, nah ini yang mungkin ada kesamaan antara kita dengan orang Arab. Orang Arab ini kemampuan membaca mereka pun perlu latihan lagi. Karena mereka dilahirkan nggak bisa, nggak ujuk-ujuk bisa langsung membaca. Ya, mereka pun harus belajar lagi. Kita juga belajar. Menulis juga sama, ya mereka harus belajar lagi. Kita apalagi gitu ya. Kalau kita lihat dari tabel ini, orang Arab itu aswad, mufrodat, tarokib, istima, kalam, semuanya mereka sudah memiliki. Tinggal dua saja sebenarnya, al-qiraah dan kitabah. Tapi kita non-Arab, orang Indonesia, semuanya ini belum punya apa-apa. Semuanya masih perlu dilatih, butuh dilatih bagaimana mengucapkan aswad, bagaimana mengucapkan mufrodat, bagaimana mengucapkan tarokib, istimanya dilatih, kalamnya dilatih, kiroah dan kitabahnya juga kita latih. Jadi beda ya para sahabat sekalian dari sisi modal antara kita dengan orang Arab begitu. Baik, kita lihat dari di slide selanjutnya. Karena modal kita beda dengan orang Arab, tadi modal dari sisi tadi ya, perbandingan antara Arab dan non-Arab, ya, karena modal kita beda dengan orang Arab, maka tahapan belajarnya pun harus beda. Gak bisa disamakan antara tahapan belajar orang Indonesia dengan orang Arab. Di Arab misalnya, di SD atau di SMP itu misalnya mereka belajar
untuk pemula itu kitab Jurumiyah. Ya iya atuh mereka mah udah bisa tadi hal-hal tadi tinggal membaca dan menulis saja yang belum. Sehingga tahapan mereka untuk bisa membaca menjadi hal yang wajar bagi mereka. Kita nampaknya nggak bisa langsung ke membaca dan menulis. Perlu kita mengembangkan unsur-unsur bahasa dan maharoh bahasa yang lainnya tadi. Guru dan metode belajarnya juga harus beda, ya. Cara mengajarkan bahasa Arab kepada pemula non Arab itu tidak boleh disamakan dengan eh, pengajar yang itu untuk orang Arab asli. Teman-teman bayangkan, misalnya kalau ada syekh ya dari Arab ngajar ke Indonesia, ngajar jurumiyah apalagi, ngajar kaidah bahasa tadi ya, kepada orang Indonesia pasti bakal kebingungan ya. Capek-capek kita menghadirkan syekh dari Arab, syekh dari Mesir misalnya, tapi tidak banyak faidah yang kita dapatkan dari syekh tersebut karena memahaminya pun tidak bisa, apalagi sampai mendalami maksud dari penjelasan syekh tadi. Makanya guru dan metode belajarnya harus beda. Kalaupun ada misalnya guru yang itu dari Arab, dari Mesir atau dari Mekah atau Madinah, mereka yang memahami bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab ini kepada orang non-Arab. Dan ini metodenya berbeda. Buku ajarnya pun harus beda, harus khusus, ya. Biasanya buku-buku yang disediakan untuk non-Arab ada keterangan ligoiri natiki nabiha, ya. Untuk yang apa selain apa untuk non Arab begitu. Jadi ligoiri natiki nabiha, keterangan seperti ini. Kemudian pembelajarannya pun harus fokus pada penguasaan unsur bahasa dan kemahiran bahasa tadi. Ya, jadi 7 hal ini adalah hal yang penting untuk bisa menguasai bahasa Arab. Begitu. Bisa ya apa tahu bedanya antara kita dengan orang Arab begitu. Bahasa Arab itu asik, yuk belajar bareng.